أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Tadausi tentunya di Islam Itu Indah. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Di pagi hari ini ada yang berbeda, Masya Allah. Pagi-pagi dengerin Al-Quran yang dibacakan oleh juara MTQ internasional. Ya Allah, hari ini spesial banget karena kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Boleh tepuk tangannya dulu dong, Bu. Makasih banyak. Oh, bukan, mohon maaf, bukan Bapak. Gimana, Bu? Tadi bagus gak suaranya, Bu? Bagus, Bu. Ayo kita ngobrol-ngobrol. Kakak, Masya Allah, Tabarakallah. Namanya siapa sih? Aku tuh dari tadi penasaran banget. Boleh kenalan gak? Kak Erin ini sebenarnya siapa? Mungkin ada yang gak tahu nih jamaah yang di rumah nih. Nama saya Erin Zelia Nawawi. Ya Allah, Kak Erin ini adalah juara 1 MTQ Internasional Qatar 2023. Ya Allah, internasional bukan se-Indonesia lagi. Umurnya berapa sih Erin? Sekarang Erin usia 14 tahun. Cabang lombanya Erin apa sih? Waktu di Qatar itu Erin ikut tilawah anak-anak. Tilawah anak-anak jadi kategorinya ya. Iya. Tunggu, aku penasaran banget. Erin, boleh tahu gak sih? Apa yang bisa membuat Erin bisa sejauh ini, terus mungkin tips buat anak-anak muda nih supaya bisa kayak Erin, bisa jadi juara internasional. Apa sih ajaran orang tua kah atau apa? Satu itu harus ada semangat dalam diri kita sendiri. Semangat dalam diri sendiri itu satu, terus kemudian Usaha dan doa juga. Terus usaha dan doa. Iya. Nah, tunggu dulu nih jamaah. Tadi Erin bilang doa orang tua itu penting, berarti support dari orang tua. Nah, tapi mohon maaf banget nih, saya akhir-akhir ini nonton berita banyak banget nih kejadian ya gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga ya. Makanya akan dibahas dalam tema Islam Itu yang luar biasa. Temanya adalah Papa Mama jangan berantem lagi ya. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat tema kita hari ini, Masya Allah. Baik jamaah, akan kita lanjutkan pembahasan kita, tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu ini tayangan ada video viral curhatan pilu murid SD kepada gurunya. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan.
Terdengar curhatan sang siswi SD yang terpaksa pindah dari Medan karena kedua orang tuanya asik bertengkar, sehingga dia pun menjadi tak terurus. Karena tak terurus di Medan, pamannya pun meminta dia pindah dan datang ke rumahnya. Dalam cerita ini, siswi SD ini mengaku kerap dititipkan ke rumah tetangga. Selama dititipkan, ia tak diberikan apa-apa. Sebenarnya boleh nggak sih seorang anak itu membuka gitu permasalahan orang tuanya kepada orang lain, tapi kan dia memang udah berarti nggak tahu harus cerita sama siapa lagi gitu. Terus anak harus cerita sama siapa Ustadz kalau misalnya orang tuanya bertengkar? Mohon penjelasannya guru, silakan. Makasih banyak ya. Aduh ya Allah, ngiris dengernya ya. Betul tidak Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ijim Ustazah ini Masya Allah tabarakallah. Erin, Mas Mikdad dan Ustazah Masya Allah tabarakallah. Ibu-ibu yang ada di sini. Nganga ya. Lihat kejadian hari ini. Ngiris dengarnya. Sebagai orang tua harus jadi orang tua yang baik. Orang tua apa? Baik. Yang bisa membimbing anaknya, menuntun anaknya. Karena anak butuh keamanan dan butuh kesenangan. Ulangi, butuh Dan kesenangan. pakai gerakan dong. Butuh keamanan. Dan butuh kesenangan. Aman dan senang, kasih haknya anak. Nah kejadian tadi ini jadi pembelajaran buat kita. Anak merasa tidak aman. Anak merasa tidak senang. Maka bisa jadi atas apa yang kita lakukan terhadap anak. Nauzubillah summa nauzubillah. Akan jadi pembelajaran buat anak. Bahkan bisa merusak mental anak. Maka seorang orang tua, sebaiknya orang tua itu mohon izin jadi teladan buat anaknya. Dan memberikan solusi buat anak-anaknya. Karena anak butuh teladan yang dibanggakan orang tuanya. Nah pertanyaannya, boleh nggak menceritakan untuk mengamankan diri? Jawabannya boleh. Untuk mencari solusi? Jawabannya boleh. Karena tidak dapat solusi di rumah. Jadi jawabannya boleh. Boleh. Jawabannya boleh. Gini, harus gitu ya? bersamaan dong. Jawabannya boleh. Oh, kayak gitu. Baik jamaah, akan kita lanjutkan pembahasan kita. Tapi mumpung ada bintang tamu kita yang luar biasa, saya mau kasih kesempatan Kakak Erin yang masih muda ini untuk bertanya nih mungkin sama salah satu dari guru-guru kita di sini. Silakan. Ya, Erin mau bertanya khususnya sama Ustazah. Ustazah, apakah boleh anak melerai orang tua ketika orang tua sedang berantem ya Ustazah? Atau baiknya kita sebagai anak mendiamkan saja? Soalnya kadang bingung sebagai anak harus bersikap bagaimana Ustazah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Bu, siapa yang suka berantem sama suaminya? Ada nggak Bu? Ada. Ada yang mengaku. Dikit-dikit berantem. Dan dikit nggak dipuji sama suaminya, berantem. Suaminya telat, dikit ngasih nafkah, berantem. Jangan berantem kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian berantem, kalau bisa jangan di depan anak. Karena anaklah yang paling merasakan kesulitan dan kecemasan kalau melihat orang tuanya berselisih, bertengkar, dan ini betul-betul mengganggu kestabilan jiwa dan mentalnya. Masya Allah. Kadang anak itu
kalau sedang ada masalah, anak itu pasti ingin cerita sama orang tuanya. Tapi bayangkan kalau yang menjadi sumber masalah orang tuanya sendiri. Betapa pilunya hati anak kita kalau orang yang seharusnya menjadi tempat curahan hati malah menjadi sumber masalah yang pada akhirnya anak mencurahkannya pada orang lain. Mending kalau anaknya itu curhat sama orang yang tepat. Kalau anaknya curhat pada orang yang tidak tepat. Akhirnya orang ini pura-pura kasihan sama anak ini. Akhirnya anak ini terbawa pada narkoba. Na'udzubillah. Ada yang memanfaatkan anak ini dan lain sebagainya. Na'udzubillahimin dzalik. Lalu bagaimana ini sebagai anak kalau orang tuanya berantem? Apakah kita boleh melerai mereka atau kita diamkan saja? Ini tergantung kondisinya. Kalau memang anak ini masih sangat kecil, mau melerai juga takut-takut. Alih-alih dia bisa melerai orang tuanya, malah dia jadi objek pertengkaran orang tuanya. Ibunya lagi ngomong, ayahnya lagi, berantem-berantem. Anaknya kalau mencoba melerai, bapak ibu jangan berantem. Apa kata ibu dan bapaknya? Diam gak? Waduh, Masya Allah. Kata bapaknya lagi, kamu tuh ya jadi anak. Masya Allah. Padahal anaknya mencoba melerai. Jadi dalam kondisi ini kalau benar-benar ibunya dan bapaknya sedang berantem apalagi lempar-lemparan piring. Sebaiknya diam saja dulu. Tidak usah ikut campur. Kita di dalam rumah aja, di dalam kamar maksudnya sambil berdoa sama Allah. Ya Allah, bukakanlah hati orang tua saya. Jangan sampai mereka berantem sebegini terus. Jangan dikira doa anak-anak gak didengar. Doa yang paling makbul untuk orang tuanya adalah doa anaknya. Jadi Bu, kalau misalnya anaknya mungkin nggak pernah juara kelas, coba dilihat cara mengajarnya gimana di rumah. Apakah kita pernah berantem di depan anak atau enggak? Masya Allah, luar biasa nih tema kita hari ini. Baik jamaah, akan kita lanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan juga nih yang lumayan sedih juga. Ada video tentang suami yang melakukan KDRT terhadap istrinya di depan anak-anaknya. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Dari rekaman kamera CCTV, terlihat pertengkaran serta kekerasan dilakukan suami terhadap istrinya yang terjadi di rumahnya beberapa waktu lalu. Ironisnya, pelaku sempat mengancam dengan pisau terhadap sang istri di depan anak-anaknya. Ustadz, gimana ya? Kita sebagai orang tua mungkin kita juga suka lepas kendali gitu ya kalau misalnya kita lagi ada masalah sama istri atau sama suami. Supaya nggak bisa menahan gitu ya. Kalau misalnya kan suka impulsif aja gitu berantem di depan anak. Gimana supaya kita bisa mengendalikan diri supaya tidak berantem atau marah di depan anak? Mohon penjelasannya guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guru kami Ustazah Aini, Erin, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, jamaah di studio dan jamaah di rumah. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما Allah kana aliman khabira. Allahumma arhamna bil Quran. Dan jika kamu khawatir terjadi perselisihan persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada suami istri tersebut. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, di mana ketika terjadi sebuah masalah dalam rumah tangga, wabil khusus yang melakukan kesalahan adalah seorang wanita, walaupun perempuan tidak mau disalahkan, betul? Tapi yang namanya manusia biasa pasti pernah melakukan
kesalahan. Kenapa ibu mau dinikahi? Karena pengen dituntun. Kalau pengen dituntun biasanya karena nggak tahu jalan. Orang nggak tahu jalan kadangkala salah muter baliknya. Makanya ada suami yang senantiasa membimbing, menuntun, memberikan pelajaran. Dan itu sebagai nafkah batin untuk seorang istri, yaitu nafkah pendidikan untuknya. Jikalau terjadi sebuah masalah, maka kata Al-Quran, nasihati dia, fa'idhuhunna, wahjuruhunna fil madhaji'. Lakukan perpisahan tapi masih dalam satu kamar. Wadribuhun, berikan pukulan kepadanya. Bukan pukulan kekerasan KDRT. Akan tetapi bisa diartikan dengan pukulan mental. Pukulan yang membuatnya semakin sayang. Ibu waktu pacaran dulu dicubit, marah enggak? Cubitan kasih sayang, cubitan membuat dia merasa bahwa dia diperhatikan. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar bisa mengendalikan diri supaya tahu tempatnya di mana mesti berdebat, di mana mesti menyelesaikan masalah? Maka tidak lain dan tidak bukan menjadilah seorang yang muhsin, seorang yang ihsan. Siapa itu? Yakin bahwa di setiap tempat itu dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira ada tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Semua tempat itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, mau ada anak, enggak ada anak, insya Allah kita tidak akan pernah mau berbuat zalim. Betul. Karena diskusi di depan anak biasa. Betul. Diskusi anak melihat kita diskusi biasa. Tapi saling menzalimi ini jangan sampai terjadi. Dan ingat, Allah itu maha teliti, maha melihat dimanapun engkau berada. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kalau udah merasa diawasi insya Allah mampu untuk mengendalikan diri. Jadi bukan berarti pas nggak ada anak boleh KDRT, itu Ya juga tetap Allah. nggak boleh. Ntar anaknya pulang, mama kok bengkak itunya lemah. Ya Allah. Aduh, lebih sedih lagi. Atau bisa jadi kebalik ya, bapaknya yang bengkak-bengkak. Serem juga kalau gitu. Terima kasih Ustaz Syam, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, luar biasa. Baik jamaah, saya mau membacakan nih ada satu pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu Indah. Ini dari Instagram @lingga_putra17. Yuk kita bacakan sama-sama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya dong Ustadz. Katanya kalau orang tua sering marah-marah itu biasanya nurun juga ke anak. Emang benar ya Ustadz? Perasaan saya selama ini nggak punya sifat marah-marah. Apa belum waktunya aja ya Ustadz marah-marahnya? Hehehehehe. Waduh. Tanya belum. Apa? Ya Tony tu mapakoro nareko angka tolo makutana kada apa de ceng akutanan na. Nareko lagi makutana Ustaz, kela abi mah teu ngartos eta teh bahasa naon? Ieu teh ditonton ku sa Indonesia jamaah ge itu di Bogor nganggo bahasa Sunda. Tengena. Nareko lagi Aduh. Sapa ki mah de cengeng. Udahlah daripada semuanya bingung kan ya, jamaah di rumah juga bingung. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Islamitillah. Jamaah, Alhamdulillah. Makasihnya ditukar.